Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bertemu bersama channel saya di sini, Jawa Laras. Tapi sebelumnya maaf jika ada kedengaran suara gamelan atau suara yang lagi belajar gamelan di sana karena anak-anak lagi belajar gamelan di sebelah. Kali ini Jawa Laras akan mengajak Anda untuk menonton atau mereaksi sebuah video yang dipublikasikan oleh salah satu konten kreator atau video reaction dari Malaysia, yaitu Bang Rusdi Rusli. Beliau ini sangat luar biasa dan menginspirasi saya juga untuk membuat video reaction seperti ini, teman-teman. Dan beliau juga sangat mengapresiasi tertarik tentang Indonesia dan sering menunjukkan bahwa Indonesia itu berkualitas. Beliau ada YouTuber dari Malaysia, yaitu Bang Rusdi Rusli. Judul videonya adalah Bikin Kaget, Pengakuan Jujur Profesor Melayu asal Thailand tentang keunggulan bahasa Indonesia. Nah, seperti apa videonya? Mari kita lihat bersama. Hai, assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli, YouTuber favorit Anda. YouTuber kadang-kadang tergalau juga, terjambak perambanan, terjomblo juga. Terima kasih banyak guys kepada Anda yang terus hadir channel ini, memberikan komentar-komentar yang positif, memberikan saran-saran terbaik kepada saya untuk saya makin membaik dan makin membaik guys. Yang paling pentingnya, dengan dukungan Anda saya bisa datang ke Indonesia selalu guys. Amin. Doakan semoga saya bisa sampai lagi ke sana. Jadi terima kasih juga kepada Anda yang terus hadir sini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Dan karena Anda lah dengan izin Allah SWT channel ini terus berkembang sehinggalah hampir mencapai 500.000 subscribers guys. Alhamdulillah, amin. Dan saya mendoakan kepada mereka yang mendukung channel ini diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan juga dihadirkan teman-teman yang luar biasa untuk mendukung karirnya guys. Amin. Dan saya Rusdi Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai, salam toleransi buat sahabat saya yang sedang menonton ataupun di mana Anda berada. Semoga kita tetap saling menghormati, saling cinta damai dalam apa jua keadaan sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Ingat, Malaysia Indonesia kita coba untuk pereratkan lagi guys. Kalau ada coba konten-konten provokator itu, kita boleh percaya, kita boleh nonton videonya, tapi jangan sampai kita menjadi salah seorang yang coba untuk memisahkan antara keintiman dan juga rasa sayangnya Malaysia dan juga Indonesia guys. Amin. Oke, pada kali ini seperti videonya, saya akan mereaksi satu video Anda kirimkan kepada saya tentang bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tapi ini menurut pandangan profesor daripada Thailand guys. Jadi bila kita sebut tentang profesor pada Thailand ini, profesor mau mendapatkan gelaran profesor itu kan guys bukan suatu hal yang mudah. Itu perlu perjuangan yang panjang, disiplin ilmu yang betul, ada guru yang betul. Jadi seorang yang mendapatkan gelaran profesor itu sekiranya dikendalikan dengan baik, dia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat semua orang guys, ilmu-ilmu nyata begitu. Tapi kalau kadang-kadang kalau ada yang profesor yang emosional, itu yang boleh membuatkan profesor-profesor yang lain itu juga jadi rendah martabatnya guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan kenapa apa sih respon profesor daripada Thailand ini tentang bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Dan dikatakan penutur bahasa Indonesia itu lebih tepat, lebih lengkap, lebih sempurna berbanding dengan penutur bahasa Melayu. Jadi mungkin di sini kita boleh belajar ya. Jadi kepada netizen Malaysia di sini, janganlah emosi ya. Kita belajar begitu. Dan Anda sendiri tahu kelemahan bahasa Melayu kita di Malaysia sekarang seperti apa. Oke, jadi jangan marah pula saya. Kamu tuh menggunakan bahasa Indonesia. Saya sekarang bikin konten, jadi saya harus menggunakan bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Karena saya juga dalam proses belajar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau berdebat dengan saya, ayo kita menggunakan bahasa Melayu secara tepat. Tidak ada campur-campur bahasa Inggris. Gitu. Oke,
Tanpa membahas lagi, ayo kita sama-sama saksikan seperti apa videonya. Semoga memberi manfaat, semoga membuka minda kita, semoga kita menjadi makin cerdas dan kita memperjuangkan bahasa kita, guys. Kalau bahasa Indonesia, ya perjuangkan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu, perjuangkan bahasa Melayu Malaysia. Jadi kalau mau belajar bahasa asing, belajar, jangan melarang orang lain mau belajar bahasa asing. Oke? Jangan melarang. Kalau dia punya waktu, ya belajar aja bahasa asing. Oke? Jadi kita mau bahas lagi dengan kiraan 3 2 1 go. Profesor Thailand ungkap kelebihan bahasa Indonesia dibanding Melayu Malaysia. Bahasa Malaysia lah ya. Di Indonesia. Oke. Ya. Indonesia sendiri apabila mereka berbicara, mereka terus bicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan dengan. Saya setuju. Indonesia itu kalau menggunakan bahasa Ada hal menarik mengenai penggunaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh seorang profesor Thailand yang pernah belajar bahasa Melayu di negeri ujung Medini. Jadi pandangan dia cukup objektif. Oke, Berikut ini videonya. Ayo kita lihat videonya. Bagaimana Anda menguasai bahasa Melayu? Pada dasarnya sebenarnya dalam akar budi saya itu struktur bahasa Melayu sudah ada karena strukturnya sudah ada. Bahasa ibunda saya itu adalah bahasa Melayu. Tetapi itu bukanlah secara formal dan kebanyakan itu adalah bahasa seperti bahasa rojak di antara bahasa Thai dan bahasa Melayu. Tetapi setelah saya mulai mengikuti kursus di Universiti Malaya pada peringkat sarjana, saya Malaya itu di Malaysia ya. Bahawa sekurang-kurangnya saya harus menguasai bahasa Melayu sepertinya penutur jati. Sebentar ya guys. Jadi kalau di Malaysia itu salah satu universitas yang menggunakan bahasa Melayu itu adalah bahasa Melayu Malaysia itu adalah Universiti Malaya guys. Kalau universiti lain sudah mula ada bahasa Inggrisnya banyak di situ. Bahkan bahasa Inggris lebih banyak berbanding dengan bahasa Melayu. Sehingga kan keluaran-keluaran daripada universitas di Malaysia itu memang bahasa Inggris begitu. Kecuali Universiti Malaya itu memang kental bahasa Melayunya guys. Jadi kepada yang menonton di sini yang mungkin ada kenalan ataupun sedang belajar di Universiti Malaya, Anda tahu karena di situ memang masih kental penggunaan bahasa Melayunya di situ. Kamu Cina, kamu India, kamu orang Melayu, pasti bahasa Melayunya sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus guys. Itu kalau di situlah. Kalau di universiti tempat saya belajar dulu, Universiti Malaysia Sabah UMS, perujukannya semuanya dalam bahasa Inggris guys. Lagi-lagi saya kan mengambil jurusan perniagaan ya, bisnis ya. Jadi semuanya bahasa Inggris guys. Harus bikin assignment juga dalam bahasa Inggris. Membuat presentasi juga dalam bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris karena di dalam kelas itu kan itu ada international student gitu. Ada pelajar-pelajar asing juga daripada mana-mana negara. Jadi kita nggak dibenarkan menggunakan bahasa Melayu. Kita menggunakan bahasa Inggris guys. Jadi itulah guys salah satu yang membuatkan. Ya, itulah. Jadi kita lanjut dulu videonya. Itulah saya melihat bagaimana nak membina bahasa Melayu saya kepada tahap yang fonetik dikatakan dan sebagai fonologi. penutur jati itu. Dan mungkin apa yang menyebabkan Anda mahu mendalami bahasa Melayu ini? Kerana saya ini adalah bangsa Melayu. Bahasa Melayu. Jadi berfikir bahawa kalau bangsa Melayu tidak menguasai bahasa Melayu yang setulin-tulinnya itu bermakna kebangsaan Melayu saya itu akan pudar dalam diri saya. Wah, jadi itulah yang nasionalis saya itu sedari kental banget. Suatu hari saya harus menguasai bahasa Melayu sepertinya bangsa-bangsa Melayu yang lain di Nusantara ini bukan hanya sekadar menguasai bahasa Melayu Profesor Madya, di selatan Thailand sahaja itu. Dan kalau anak kongsi kami, mungkin apa agaknya perbezaan bahasa Melayu di selatan Thailand dengan apa yang Anda dapati di Malaysia dan Singapura ini? Oh, itu jauh sekali karena di Thailand itu hanya kita menggunakan bahasa Melayu yang diistilahkan sebagai bahasa Melayu Patani. Jadi di situ Patani. Boleh dikatakan dia hampir sama dengan bahasa dialek Kelantan. Kelantan. Jadi untuk mempertingkatkan taraf dialek kepada bukan yang baku itu agak bukan mudah. Bukan yang standard. Bercakap mengenai penghakisan bahasa Melayu ni sebenarnya satu trend yang semakin ketara di Singapura ini ialah saya diberitahu bahawa di madrasah tempatan anak-anak madrasah lebih juga teruja untuk menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Melayu ataupun bahasa anak-anak Arab. madrasah guys. Komen Anda?
Oh, ini tak boleh dinafikan. Karena kita dah tahu bahawa bahasa Inggeris itu adalah bahasa lingua franca antarabangsa pula itu. Jadi lingua franca antarabangsa itu memanglah akan menguasai, dia akan dominan dunia kita itu. Ya. Tetapi yang pentingnya, ya, mereka sudah hilang melihat nilai. Hilang melihat nilai. Kita lihat bahasa Inggeris sendiri, ya, yang dominan seluruh dunia ini, ya, sebenarnya adalah bahasa yang paling rendah. Bahasa Inggeris itu datangnya daripada cabang bahasa Jermani rendah, bukan Jermani tinggi. Bahasa London boleh dikatakan. Kan daripada Viking yang menguasai pulau Britannica, itu orang London menguasai itu. Tetapi akhirnya nilai diberi kepada bahasa Inggris. Kalau bahasa Melayu dia tak pernah jadi bahasa London. Bahasa Melayu yang boleh dikatakan bahasa bangsawan suatu ketika itu. Sekarang bahasa sudah dinilai lebih rendah kepada bahasa London yang saya maksudkan ini. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi sejarah, kita harus memberi nilai balik kepada bahasa Melayu. Dan di sekolah, katakan di madrasah begitu. Dan kita tak boleh menyalahkan mereka. Karena itulah satu nilai yang telah diberi oleh masyarakat kita itu sendiri. Betul. Masyarakat, guru, ibu bapa begitu. Saya. Kalau di Malaysia pun baik, di Brunei pun baik, dan di Singapura pun baik, orang akan bertutur dalam bahasa Inggeris. Itu rasanya ada kemegahan. Tapi bagi saya tidak. Kalau orang di Thailand itu bertutur dalam bahasa Inggris, kamu akan dihina. Wah. Apalah kamu ini? Kenapa bertutur dalam bahasa Inggris? Kita orang Thai, bertutur dalam bahasa Thai. Itu dia, itu berbedanya. Jadi kita memberi nilai kepada bahasa Thai itu lebih tinggi kepada bahasa Inggris. Contoh nilai yang bagaimana yang sebentar ya guys. Saya setuju apa yang diberitahu oleh profesor daripada Thailand guys. Nilai guys. Kalau teman-teman saya kan sudah berusia 33 tahun ya, 34 tahun gitu. Sudah ada anak ya, berusia masuk 12 tahun guys. Dan teman-teman saya itu memberi nilai begitu keterlaluan guys dengan bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris guys. Sehingga kan kalau anak mereka tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Mandarin, kalau anaknya itu cuma bisa berbahasa Melayu, bahkan dia pikir anaknya itu nggak ada nilai guys. Sampai tahap begitu. Sehingga setiap hari mereka tuh menggunakan bahasa Inggris guys. Bahasa Inggris. Ini kenyataan. Dan orang Malaysia harus tahu. Jadi kepada teman-teman saya yang ada di Malaysia yang mungkin menonton di sini, yang menonton di sini ya, jangan salahkan bahasa Melayu. Saya ada dengar tadi apa yang Profesor begitu tadi. Sebenarnya bahasa Melayu itu sudah ada akarnya, sudah ada dasarnya, tinggal perlu pengembangannya. Dan saya juga sempat mendengar tadi, kenapa madrasah di Singapura itu terpengaruh dengan bahasa Inggris. Bukan sebab kanak-kanak itu, bukan sebab pelajar itu, masyarakat itu yang memberi dukungan kepada bahasa asing, sehingga kan bahasa asing terlihat lebih mahal, lebih bernilai guys. Dan saya suka prinsip profesor ini. Saya suka prinsip profesor ini. Dan dia tidak melihat dari sisi mana kebanggaannya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita sama-sama bahasa Melayu, gunalah bahasa Melayu. Itu yang berlaku di Indonesia guys. Berbeda di sini. Tapi di Indonesia itu kan, itu kalau di bandar tuh sudah ada juga percampur-campur ya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kebanyakannya masih memperjuangkan bahasa Indonesia dengan baik. Rata-rata kalau ketemu dengan sesama bangsa itu bahasa Indonesianya itu kental banget. Kamu suku apa, kamu suku ini semua. Tapi kalau sudah ketemu itu bahasa Indonesianya itu sempurna banget. Kalau di Malaysia itu terus terang saya katakan, lagi-lagi kalau yang anak-anak yang sudah milenial, yang modern itu lagi sudah campur. You nak pergi mana? Alah, sorry lah. Alah. Dia gunakan bahasa Inggris guys, campur-campur bahasa Inggris. Jadi sama saya juga, sama rakan serumah saya itu kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris guys. Oke, kita lanjut guys. Atau mungkin kita juga sudah menjadi suatu masyarakat ya yang sudah terlalu praktikal ya. Kerana bahasa yang praktikal adalah bahasa Inggris. Ya, nilainya begini. Contohnya nilai untuk mencintai. Nilai untuk mencintai. Yang nilai satu, mencintai. Mencintai. Yang kedua, menghargai. Cintai dan menghargai. Cinta dan harga itu berbeda. Cinta dalam dirinya, hargai itu
seringkali kita melontarkan, melakukan, bercakap, bertutur dalam bahasa Melayu dalam majlis-majlis apapun. Kadang-kadang perjumpaan di antara kita sendiri, antara orang-orang Melayu sendiri, kita gunakan bahasa Melayu, kita gunakan bahasa Inggris. Betul. Ini baru aja saya cakap, guys. Dicakap, ya, guys. Melayu sama Melayu bertutur dalam bahasa Inggris. Walau dua-duanya tahu bahasa Melayu. Kenapa begitu? Karena mereka letak nilainya tinggi. Betul, bahasa Inggris pada bahasa Inggris. Bahasa Melayu tiketnya lebih kurang. Rendah. Tapi kita coba lihat di Indonesia. Indonesia contoh. Indonesia sendiri, mereka berbicara, mereka terus bicara dalam bahasa Indonesia yang baik, yang sempurna, baik, dengan unsur-unsur ayat yang cukup lengkap sekali, dengan ada subjek, predikat, objek yang cukup lengkap. Tidak pakai bahasa yang ringkas-ringkas seperti mana yang muncul di kalangan kita sekarang, ya. Coba kita lihat sinetron Indonesia. Coba bandingkan dengan drama Melayu itu sendiri, ya. Sinetron Indonesia bila mereka berdialog itu, mereka berdialog secara sepenuhnya ayat itu. Tapi kalau kita dalam drama Melayu ringkas, ayat-ayat itu ringkas saja. Mereka mengawali segi itu. Itu juga satu keuntungan bagi mereka. Video tadi ditayangkan 11 tahun silam. Jadi sudah cukup lama. Apakah sekarang keadaan bahasa Indonesia dan Melayu Malaysia masih seperti yang digambarkan Profesor Thailand? Nah, sekarang coba kita bandingkan cuplikan sinetron Malaysia dan Indonesia yang populer belakangan ini. Sinetron fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hai. Ini awak ni buat saya terkejut je lah. Bisik-bisik gelora. Oh, Reza Rosli, guys. Cikgu Halimah daripada mana ni? Daripada sekolah ke? Ha? Tak nak. Ini daripada pasar. Apalah awak ni, Jai. Saya ni ganti Cikgu Salim je tau. Nah, sama juga cikgu juga kan. Yelah, saya minta maaf, saya gurau dia tadi. Saya baru je ketemu dengan aktor Inilah, saya tengok macam lelaki ni, guys, Reza Rosli. Semacam ekstra. Kemarin. Kenapa? Oh, saya lupa. Ini baju yang saya belikan masa birthday awak itu kan? Oh, ni Ikatan Cinta ni. Aku bangga Sinetron populer ni. Kayak mama sama papa. Aku juga bangga punya anak kayak Rena. Pah, mah, aku ada deh keinginannya lagi. Apa itu? Aku mau punya adik lagi. Mau punya adik lagi. Aduh. Ternyata mau adik lagi ya. Rena mau adik. Tanya papa. Loh, tanya papa, tanya mama lah. Tanya mama mau apa enggak? Tanya mama mau adik. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Saya suka videonya, sangat mengedukasi. Jadi kepada saya sendirilah, dia mengedukasi buat saya sendiri juga sebenarnya. Dan saya mengakui tentang kehebatan dan keunggulan Indonesia dalam penggunaan bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sehingga kan semua suku yang ada di Indonesia itu, bahasa Indonesianya itu keren banget, sempurna banget, perfect banget. Ya, lengkap gitu. Kalau di Malaysia ini, ya saya harus akui juga, bukan saya merendah-rendahkan, jadi saya harus mengakui ada yang bagus bahasa Melayunya, tetapi rata-rata anak-anak Melayunya itu mereka meletakkan nilai yang agak rendah di dalam bahasa Melayu Malaysia. Mereka lebih meletakkan bahasa asing itu lebih tinggi. Nah, seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa asing yang lain, guys. Jadi sehingga kan bahasa Melayu dalam diri mereka itu tidak terlalu berharga begitu. Bahkan sesama Melayu sendiri pun masih menggunakan bahasa Inggris, bahkan mereka itu campur-campur dan menggunakan bahasa, bahkan mereka bangga, rasa ada kelasnya tersendiri apabila berbicara itu menggunakan bahasa Melayu campur bahasa Inggris. Ya Allah ya Tuhanku, saya terpukul guys lepas menonton video ini, dan terima kasih yang mengirimkan video kepada saya. Semoga saya juga menjadi salah seorang rakyat Malaysia yang akan memperjuangkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian saya, dan tidak akan mencampur-campurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris kalau bertemu dengan teman-teman berbahasa Melayu, berbangsa Melayu guys.
Tapi di video ini saya tegaskan sekali lagi, ini adalah proses saya belajar bahasa Indonesia, jadi saya harus menggunakan bahasa Indonesia karena teman-teman saya banyak di Indonesia guys. Jadi saya harus memiliki bahasa Indonesia yang baik karena nanti saya datang ke sana, saya pula harus menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Oke, jadi sampai di sini saja guys. Sampai ketemu di dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman, jadi begitulah videonya, dan video yang sangat menginformasi sekali dan berguna untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Bang Rusdi dari Malaysia yang sudah mempublikasikan video tersebut. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah pertama, yaitu jiwa nasionalis harus kita tanamkan di diri kita masing-masing, supaya setelah jiwa nasionalis kita tumbuh kuat, pasti akan melestarikan apa yang ada dan yang kita punya, misalkan bahasa dan budaya dan kesenian dan lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi marilah kita bangun jiwa nasionalis kita supaya tetap mencintai negara, tetap mencintai budaya, tetap mencintai bahasa yang kita punya, seperti itu. Jadi Bang Rusdi ini salah satu YouTuber Malaysia yang selalu mereaksi dari video-video Indonesia yang sangat-sangat menginspirasi kita dan patut kita tonton teman-teman. Dan beliau juga sering mengajarkan kita untuk saling rukun, saling damai, dan mengingatkan kita agar tidak bermusuhan. Seperti itu teman-teman. Itu yang bisa kita ambil dari video tersebut. Terima kasih untuk yang nonton video ini. Jangan lupa dukung channel Jawa Laras, subscribe, like, share, komen, dan terima kasih. Salam dari Indonesia, Bang Rusdi. Selamat sore, salam budaya.